Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa kembali pada channel YouTube kami, Raka Bule. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam limpahan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat mengharukan. Kisah Uwais Al-Qarni dan taatnya kepada ibunya. Nama aslinya adalah Abu Ammar bin Jas'i bin Malik Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani. Dia adalah pemuda dari Yaman yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Nama Al-Qarni dalam bahasa Arab memiliki arti penghuni langit karena ketaatan dan baktinya kepada ibunya sehingga terkenal sampai ke langit. Semenjak lahir ia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih pada seluruh badannya dan belang-belang. Dia lahir sebagai yatim, tidak punya keluarga kecuali ibunya yang fakir, tua dan lumpuh, bahkan mata ibunya telah buta. Dalam kesehariannya Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan menggembalakan domba-domba milik orang lain pada siang harinya. Upah kerja yang dia terima cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Kalau ada pun kelebihan, terkadang dia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan kekurangan seperti dia dan ibunya. Demikianlah pekerjaan Uwais setiap harinya. Kisah lain dari Uwais Al-Qarni adalah sosok pemuda yang soleh, senantiasa memenuhi keinginan ibunya. Sang ibu yang sudah tua sangat ingin sekali pergi haji, padahal dengan kondisi ketika itu yang tidak ada uang. Uwais merasa berat untuk memenuhi keinginan sang ibu. Dari Yaman, perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang yang pergi ke Mekah biasanya menggunakan unta untuk membawa banyak perbekalan. Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluar agar ibunya bisa berangkat ke tanah suci. Kemudian dibelilah seekor anak lembu dan Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Banyak orang yang menganggap aneh tindakan Uwais tersebut, sampai-sampai penduduk kampung pun beranggap dia gila. Setelah 8 tahun berat lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Saat tiba musim haji, Uwais merasa otot-ototnya sudah kuat dan siap mengangkat beban berat. Dia pun menggendong sang ibu dari Yaman ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Di tanah suci, Uwais Al-Qarni dengan tegap menggendong ibunya wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Di depan Ka'bah air mata sang ibu tumpah. Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu, yang heran karena Uwais tak minta dosanya diampuni. "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan karunia untuk Uwais. Penyakit belang di tubuh Uwais seketika itu juga sembuh. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa. Bila malam tiba, dia selalu berdoa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya telah juga didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais mengetok giginya dengan batu hingga patah.
Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau, hari demi hari berlalu dan kerinduan Uwais untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan karena iman. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta, lagi pula lumpuh? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Hatinya selalu gelisah. Siang dan malam pikirannya diliputi perasaan rindu memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama ini dipendamnya tak dapat ditahan lagi. Pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan memohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni walaupun telah uzur, merasa terharu dengan ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni seraya berkata, "Pergilah wahai Uwais anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat, namun ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah. Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anhu, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak. Perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Engkau harus lekas pulang. Akhirnya karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hatinya dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal itu, tidak mungkin Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Aisyah radhiyallahu anhu untuk segera pulang kembali ke Yaman. Ia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anhu tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni, anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anhu dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Aisyah radhiyallahu anhu, memang benar ada yang mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada para sahabat. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada Ali radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Waktu terus berganti dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Si fakir yang tidak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya mengembalakan domba dan unta setiap hari, mengapa Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan sahabat Nabi Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan dia? Rombongan khalifah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan khalifah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan khalifah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu memberi salam, tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu sambil mendekati kedua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dengan segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya, benarlah seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu menanyakan namanya dan dia dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais Al-Qarni telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa pada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar.
Setelah itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Fenomena ini ketika Uwais Al-Qarni wafat. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju pekuburan, luar biasa banyak orang yang berebut untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketiga jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, "Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan onta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakaman." Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Demikian kisah ini, semoga menjadi teladan bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua juga. Wassalamualaikum